Senang enggak ada di sini? Walaupun sedikit ya. Iya. Puji Tuhan, hari ini ada firman yang kuat untuk saudara dan saya ya. Orang benar hidup oleh iman. Katakan sama-sama, orang benar hidup oleh iman. Ya, bahasa Inggrisnya, the just shall live by faith. Ya. The righteous shall live by faith. Amin, saudara. Saudara orang benar? Iya, orang-orang yang dibenarkan karena kematian Tuhan Yesus ya. Jadi yang lain, terjemahan lain bilang begini, orang yang beriman itu hidup. Sekali lagi ya, orang yang beriman tuh bagaimana gambarnya? Hidup. Hidup tuh perkataannya hidup. Pandangannya hidup. Ya. Semua gerak-geraknya tuh hidup. Kayak semarak begitu loh, ya. Bukan adem anyep gitu loh. Orang yang pakai iman itu begitu. Nah, firman itu di dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Bisa ditayangkan ya atau tidak usah? Bisa? Roma 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin ya. Nah saudara, Roma 1 ayat 17 ada hubungannya juga dengan 16. Ayat 16 ya. Sebab di dalamnya, di dalam mana? Di dalam Injil. Dikatakan, sebab di dalam Injil aku mempunyai keyakinan. Sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Itu sebabnya Paulus bilang, aku itu terus-menerus setiap saat memakai kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, dia akan bilang begitu. Ya. Yang bertolak dari iman. Kalau bertolak itu awal, saudara. Ya, bertolak dari sini ke Jakarta, awal dari sini. Ya. Lalu dikatakan memimpin kepada iman. Artinya di dalam perjalanan hidup orang yang percaya, yang beriman, itu maju terus, saudara. Tidak ada mundur, bertolak dari iman, mulai dari awal beriman, terus beriman, sampai saudara dipanggil pulang atau Tuhan Yesus datang. Itu dikatakan begitu. Yang bertolak dari iman kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara punya iman, itu saudara memiliki suatu kehidupan yang memberkati orang lain. Banyak orang yang hidupnya bikin takut orang dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin sebetulnya hidup saudara dari bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Terus dipimpin maju terus saudara. Saudara, orang-orang di dalam Alkitab, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah lewat firman Tuhan. Contohnya Maria saja. Ya. Maria itu pada waktu didatangi oleh malaikat, dia tidak menolak. Dia berkata, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Itu hidup di dalam iman, saudara. Bahaya sekali. Tetapi begitu saudara sepakat, itu namanya iman sepakat, saudara akan mulai mengalami kehidupan. Buktinya apa? Dia begitu tahu dia sedang mengandung, tetapi cuma percaya saja, belum kerasa macam-macam, saudara. Dia pergi ke Elisabeth dan ternyata sampai di sana Elisabethnya bilang, kamu tadi bilang halo, shalom.
ini bayi di dalam perutku ini melonjak. Jadi begitu saudara sepakat beriman, artinya firman itu datang, saudara bilang, yes, aku mau. Maka semua sumber-sumber yang ada di sorga, di bumi, semua dibuka. Dan terus Maria mengalami seperti itu. Pada waktu dia ada di Bethlehem, melahirkan, Tuhan sudah mengatur sebelumnya. Kita tidak tahu, sebelum bayi Yesus lahir, sudah ada orang yang berjalan dari tempat yang jauh, membawa emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, sebab di dalam Injil, di dalam firman, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Terus saudara, sampai akhirnya, bukan akhirnya, dia sampai ke Mesir, dia pulang lagi, lalu tinggal di Nazaret, dia melihat apa yang dia katakan, aku hamba Tuhan, jadilah padaku perkataanmu itu terjadi terus. Dia melihat anak yang dilahirkan ini menjadi juru selamat, seperti dikatakan. Saya lihat juga orang yang sangat hidup, bergairah, saudara. Matius atau Lewi. Lewi itu sedang duduk di meja cukai. Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus bilang, ikut aku. Lalu, kalau orang duduk di meja cukai kan sedang ngitung duit kan, ya senang. Ya, saudara yang ngitung duit senang enggak? Iya, tetapi begitu dia dengar ikut aku, dia meninggalkan semuanya. Ya. Dia meninggalkan semuanya. Firman berkata begini, action speak louder than word. Ya, saudara, sikap atau tindakan saudara itu berbicara lebih kuat daripada perkataan. Nah, dia terus Lewi atau Matius ini bikin pesta di rumahnya, ya. Nah, di situ saya merasa bahwa dia ditanyain orang, ini pesta apa? Ulang tahun atau apa? Tidak. Saya berhenti dari pemungut cukai. Ya, hebat sekali. Itu namanya from faith. Dia percaya perkataan Tuhan Yesus. Dia maju terus. Maju sampai dia bilang, aku tidak akan kembali lagi. Jabatannya sudah diambil orang lain. Tidak bisa dia kembali. No return. Ya. Ajaib sekali. Ternyata apa? Dia senang nyatet, saudara, kalau orang yang ini urusan pajak. Akhirnya dia dipakai Tuhan bikin kitab, menulis dengan diilhami Roh Kudus, menulis kitab Matius. Ajaib sekali, ya. Ini orang-orang yang sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau saudara pegang firman, saudara akan mengalami nyata kebenaran Allah. Jadi iman tadi dalam hidup saudara dan saya diperlukan di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Harus punya iman. Sedangkan iman sebetulnya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan, ada di depan. Cuma di sini itu sudah berani sekali, ya, maju. Sama saja, Rut juga begitu, saudara. Rut meninggalkan bangsanya. Dia bilang, Allahmu, Allahku. Jangan biarkan aku tidak mengikut engkau. Di mana engkau mati, aku mati. Di mana engkau pokoknya akan ikut, akan Naomi, saudara. Nah, itu adalah ketetapan yang dia katakan. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Dia masuk ke ladang Boas. Rajin sekali. Saya senang sama orang sregep, rajin. Dia rajin. Buktinya tidak berhenti dari pagi sampai siang. Mandornya bilang begitu. Dan dia pada waktu ibu mertuanya bilang, kamu malam ini Boas
akan mengirik di tempat pengirikan. Begini. Dia berkata, siap, semua yang ibu katakan aku akan lakukan. Walaupun mengerikan sekali sebetulnya. Itu namanya from faith to faith. Dia percaya kepada Allah Israel dan Allah itu tidak mempermalukan dia. Tadinya dia di bawah daripada para penyabit, di bawah dari orang yang paling rendah sebetulnya, tetapi Tuhan ubahkan dia menjadi pemilik, dia menjadi istri daripada Boaz. Ya. Itu namanya from faith to faith, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan hidup di dalam iman itu bergairah, bukannya tidak ada masalah, ada masalah. Ya. Tetapi selalu mengalami dilepaskan lagi, ajaib, terheran-heran. Ya. Jadi iman itu diperlukan sepanjang kehidupan saudara. Hidup harus pakai iman, Alkitab. Ya. Nah, di dalam Roma 10 ayat 8, tolong ditayangkan Roma 10 ayat 8. Tapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman itu adalah firman yang membangkitkan iman. Semua firman kalau saudara baca membangkitkan iman. Firman ada di mana? Di mulut dan di hati. Ya. Bukti kalau seorang itu beriman itu ada di dalam hati dan mulutnya. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Dua tempat itu iman saudara bisa dilihat, saudara. Jadi iman itu ditentukan hati atau mulut, saudara. Ya. Sekali lagi ya, dua tempat tadi itu. Ya. Saudara kalau dengerin orang ngomong, ya bisa kelihatan dia itu beriman sama Tuhan atau beriman dengan keadaan. Ya. Banyak hari-hari ini orang yang beriman dengan keadaan. Buktinya bagaimana? Dari omongannya kelihatan, dengar, terima WA yang menakutkan, aduh, disebar sama orang lain, saudara. Ya, nah begituan bukan sebetulnya, namanya iman yang dari Tuhan. Ya, hati-hati sekali. Ya, jadi lewat mulut saudara, lewat hati saudara, orang bisa bilang aku percaya, tapi kalau tidak mau ngomong, tidak mau berkata-kata, itu kosong, saudara. Berkata apa? Berkata firman iman, saudara. Jadi itu yang perlu diperkatakan, bukan kenyataan yang ada. Ya. Banyak orang yang mungkin lihat, aduh, itu ada yang mati. Banyak cerita segala macam, ini begini dan sebagainya, membuat orang gentar, saudara. Tetapi orang yang hidup oleh iman, dia memiliki kegairahan karena percaya kepada Tuhan. Bukannya semuanya jalan mulus, tetapi karena percayanya Tuhan itu membuka jalan untuk dia. Sekali lagi saudara, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, saudara. Mengaku apa? Mengakui akan firman yang dia tahu. Jadi hubungannya, mulut ini mengeluarkan apa yang dia tahu mengenai firman.
mendeklarasikan. Pada waktu kita menyanyi tadi, Mazmur 91, kita sedang memperkatakan sebetulnya. Apakah saudara percaya atau tidak, saudara sedang memperkatakan. Tapi yang terbaik yang Tuhan ingin, itu di dalam hati ada percaya dulu, lalu saudara recite, memperkatakannya apa yang saudara percayai. Jadi iman itu ada di hati dan di mulut. Ya. Iman kalau tidak diperkatakan itu cuma ya biasa-biasa saja. Ya. Jadi harus diperkatakan. Nah, di situ dikatakan begini, kalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Ya, diselamat ini dalam hal iman, diselamatkan artinya kehidupan kita yang kekal itu disediakan sama Tuhan. Tetapi diselamatkan juga berarti apa? Kalau yang kekal saja dikasih, apalagi yang hidup sementara di dunia ini, saudara, akan diselamatkan. Kita perlu ambil komparasi, saudara. Perlu pakai mulut, perlu pakai hati, itu diselamatkan. Sama saja, hidup saat ini pun ditentukan. Bagaimana saudara percaya, yang hebat selama-lamanya, sampai selama-lamanya, itu diberikan, terlebih yang sementara di sini. Jadi saudara dengan beriman, itu saudara berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan orang yang gandol sama Tuhan itu menyenangkan akan hati Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi percaya kalau dalam kehidupan ini saudara pun akan mengalami selamat dari Tuhan, bisa dilalui dengan segala masalah yang ada. Lalu dari 2 Korintus 4 ayat 13. Ini mengenai percaya lagi. Namun 2 Korintus 4, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada yang tertulis. Tuhan Yesus selalu pakai pada waktu dia dicobai oleh iblis, ada tertulis. Ya. Jadi harus pakai firman, saudara. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Berkata-kata apa? Firman lagi, saudara. Saudara, Kenneth Copeland itu pernah bangkrut 7 kali. Dia penginjil di Amerika, sampai sekarang masih hidup. Ya. Dia punya ministry yang besar di Amerika, dia bangkrut, betul-betul bangkrut, saudara. Tetapi dia itu mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang sama istrinya, "Mah, aku mau masuk dalam kamar doa selama 1 minggu, jangan diganggu." Jadi dia masuk kamar doa, dia bawa kaset, zaman dulu sih pakai kaset, dia bawa Alkitab, dia bawa catatan semua. Dan selama ada di kamar doa, apa yang dia lakukan? Dia dengar firman, berdoa, apa yang Tuhan bicara dicatat dan sebagainya. Nah, kaset dari Kenneth Hagin itu mengenai iman, itu disetel terus-menerus. Kalau saudara dengar firman terus-menerus, iman akan bangkit. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dia terus perkataan, karena bangkrut kan, dia pakai ayat yang Kenneth Hagin tulis adalah yang dia katakan, Allahku akan memenuhi segala, apa sajalah keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kemuliaan Kristus, saudara. Jadi standar yang dipakai, standarnya Kristus. Allahku. Nah, sorry ya. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu, hai jemaat Filipi yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan bersama dengan aku. Karena jemaat Filipi terus memberikan apa yang diperlukan untuk pelayanan Paulus, saudara. Jadi
Kenneth Copeland itu membaca itu, memperkatakan terus-menerus sampai akhirnya di hari ke-7 dia keluar dari kamar doanya, dia berkata, "Mama, kita tidak miskin lagi." Dan betul saudara, pada waktu itu memang misi miskin, pada waktu dia keluar dari kamar doa, tetapi Tuhan bukakan terus sampai dia menjadi pilot, dia bisa memberkati Reinhard Bonnke dengan tenda yang 10.000 orang, besar sekali. Dia bisa beli, pada waktu Reinhard Bonnke tendanya rusak karena angin, dia belikan yang baru. Dari mana itu semua? Dia pakai firman Tuhan. Jadi yang diperkatakan, ya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, bukan kata-kata dari karepku sendiri. Aku kepengen mobil, aku kepengen ini, diperkatakan, tidak. Balik lagi pakai perkataan firman. Ya. Tuhan Yesus sudah ngajar. Ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Terus diperkatakan dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi saudara nantikan Tuhan, nanti ada pertolongan dari Tuhan lewat membaca firman, lewat berdoa, lewat apapun. Ya. Saya ingat tahun 2000, saya mungkin ada yang saudara pernah dengar juga, tidak apa-apa dengar lagi. Saya ada konferensi The Gideons di Magelang, ya. Saya itu mungkin bulan Mei. Saudara, kalau pagi saya suka jalan di hotel itu, tempatnya di Magelang, hotelnya kebunnya sangat luas, jalan sambil berdoa, saudara. Ya. Dan pada waktu saya jalan berdoa, ini ada suara, nanti kamu pergi, tanggalnya disebut 27 Agustus, antar anakmu yang mau sekolah ke Kanada, ajak istrimu. Ya. Saudara, dalam waktu singkat, sudah, saya bilang, kita mau pergi mengantar anak sekolah di Kanada, ngurus visa dan sebagainya, sampai satu hari sebelum, itu visa masih belum diberikan, saudara. Jadi pagi-pagi tetap percaya, kalau Tuhan itu sedang memimpin, pagi-pagi naik kereta api, saya dengan istri saya, dengan anak yang akan sekolah di sana, mertua saya pun ikut. Ya. Lalu kami sampai di Gambir, itu dari travel agent ngantri di kedutaan Kanada, dia ternyata dapat visanya, dianterin ke Gambir, kami turun dari kereta, belum ada visa, tetapi sebentar lagi orangnya datang, kami naik kendaraan pergi ke bandara, dan kami terbang dari sana, saudara. Nah, itu namanya belajar from faith to faith. Faith terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Apa yang saudara dapat dari Tuhan, dan saudara percayai sungguh-sungguh, itu akan terjadi. Itu. Jadi saudara-saudara, kita memperkatakan, harus memperkatakan. Kalau ada iman, harus perkatakan. Percaya yang mana, saudara katakan. Jadi sebetulnya Tuhan sedang mengajar begini. Kenapa harus memperkatakan? Karena dunia diciptakan pakai perkataan juga. Ya. Tuhan bilang, jadilah. Jadi. Ya. Kita itu dikasih kuasa di dalam mulut kita. Kita harus memperkatakan apa yang kita baca dari firman Tuhan, yang kita percayai, kita katakan itu akan terjadi. Jadi ada kuasa di dalam perkataan, karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Hari-hari di depan saudara itu ditentukan oleh perkataan hari ini. Kehidupan saudara hari ini ditentukan oleh perkataan saudara sebelumnya.
Alkitab bilang begini, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Hari baiknya sudah ada belum? Belum ada ini ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, di depan hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi dari perkataan tadi menentukan hidup saudara yang akan datang. Ingin hari-hari yang baik dalam hidup saudara? Saya sangat ingin, ya. Dan petunjuknya adalah kalau mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidah. Jadi iman itu bisa mengubah. Iman tadi di hati dan di mulut, saudara. Yang diperkatakan harusnya selaras dengan firman. Ya. Iman mengubah masa depan saudara. Kalau saudara memperkatakan perkataan iman, firman iman diperkatakan, itu masa depan saudara. Tapi kalau saudara bilang, aduh, tidak mungkin ini, ya, saudara akan terjadi. Ya. Hari depan tidak seperti yang kamu katakan. Hati-hati sekali, sangat menentukan. Harus menjaga lidahnya. Saudara, untuk memperkatakan perkataan firman itu perlu menyangkal diri. Sekali lagi ya, kalau memperkatakan firman, karena kita tuh punya mata, saudara, melihat, aduh, ekonomi lagi begini dan sebagainya. Apakah saudara ikut perkataan dunia atau memilih perkataan Tuhan? Tuhan Yesus bilang, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan dong-dongan, bukan sewaktu-waktu, setiap hari, dan mengikut aku, menyangkal diri. Ya. Saudara kalau menghadapi sesuatu, saudara biasa latah, gampang memperkatakan sesuatu. Tapi tadi sudah diingatkan, mau melihat hari-hari di depan yang baik, saudara harus menjaga lidah. Lidah itu memperkatakan apa? Ya. Kalau memperkatakan kutuk, memperkatakan semua yang tidak baik, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Jadi menyangkal diri sebetulnya kepingin. Dasar anak begini dan sebagainya, itu saudara cuma lihat kenyataannya. Tetapi perkataan firman, ya, maka saudara akan menuai buahnya. Nah, jadi mengenai menyangkal diri itu kita harus tidak mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Jadi menyangkal diri, melepas kebenaran diri sendiri dan pakai kebenaran firman. Aku mau sepakat dengan apa yang firman katakan. Di dalam Amsal juga dikatakan hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Siapa suka menggema? Saudara kalau di ruangan besar, halo, sebentar lagi, halo, datang, saudara bisa mendengar. Ya. Apa yang saudara perkatakan nanti akan kembali kepada saudara. Kalau saudara memberkati, itu berkat itu akan datang,
Ya. Tapi kalau saudara karena marah berkata sesuatu yang tidak baik, apakah itu terhadap orang lain, terhadap anak dan sebagainya, itu akan kembali kepada saudara. Harus hati-hati sekali. Alkitab sudah memperingatkan hidup dan mati dikuasai lidah. Minta penunggu dalam lidah saudara. Sehingga saudara memperkatakan perkataan firman. Baca firman harus banyak agar saudara Roh Kudus yang ada di dalam bisa mengingatkan saudara. Pada waktu saudara menghadapi, pada waktu saudara marah, saudara gemes terhadap sesuatu, hati-hati sekali. Biar Roh Kudus memimpin saudara, ini yang harus, karena dia akan menunjukkan kepada saudara apa yang pernah Tuhan Yesus katakan dalam hidup saudara. Saudara, Yosua dan Kaleb, ya, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yosua dan Kaleb tadi itu dia pakai firman. Pada waktu 10 orang bilang, itu orang terlalu gede, kita tidak bisa mengalahkan. Kita seperti belalang sementara habis di hadapan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak pakai apa yang kelihatan mata, tetapi Tuhan sudah janji memberikan tempat itu. Kalau Tuhan berkenan, dia akan bawa kita masuk ke sana, menikmati semua yang baik yang kita sudah lihat. Yang menjaga mereka sudah pergi, kita akan menang terhadap mereka. Itu namanya Yosua pakai janji-janji firman, Kaleb memakai janji-janji firman, dan ternyata mereka berdua yang masuk. Tuhan berkata kepada semua, karena orangnya pada waktu itu yang 20 tahun ke atas, pada waktu pergi dari Mesir, mereka isinya marah-marah terus, bersungut-sungut, tidak ada kuburan dah di Mesir, kok dibawa ke sini gitu loh. Makanannya begini, begitu pokoknya ngomel terus ya. Lalu Tuhan berkata di Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, ini semua orang, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, mereka bilang, ini kita, anak-anak kita nanti bakal ditawan dan sebagainya. Mereka bilang, pulang saja, pilih pemimpin yang baru. Bikin marah Tuhan, dan Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan terjadi. Dan mereka semua mati satu persatu, sampai mereka menyeberang sungai Yordan. Terakhir orang mati sesudah itu, kecuali anak-anaknya, saudara. Jadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, apa yang saudara keluar dari mulut ini, itu Tuhan akan lakukan kepadamu. Jadi keadaan kita dirubah sebetulnya dengan kuasa perkataan. Setiap orang yang mendengar ini harus hati-hati, termasuk saya juga. Nah saudara, ada kejadian, ini contoh untuk kita mengenai Yehezkiel. Yehezkiel 37. Kita melihat Yehezkiel 37 ayat 1. Ya, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang. Dia ada di tengah-tengah, ya, penuh dengan tulang. Dia lihat semua tulang.
Lalu ayat 2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Digandeng suruh lihat keliling, dan sungguh amat banyak. Tulang-tulang ada kehidupan? Tidak ada kehidupan. Tulangnya amat banyak, bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ayat 3. Lalu Tuhan berfirman kepadaku. Ini Tuhan yang sedang beracara dengan Yehezkiel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui, aku tidak ngerti. Karena tidak mungkin tulang itu dihidupkan lagi, saudara. Sepertinya suatu masalah yang terlalu besar. Lalu ayat 4, jadi tulang itu amat kering, sepertinya tidak bisa dihidupkan lagi. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, ini masih Tuhan yang bicara, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ini lagi diajarin sama Tuhan, ngomongnya apa gitu ya. Jadi dapat firman, kamu nanti ngomong ya sama tulang-tulang tadi. Beginilah firman Tuhan ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tulang-tulang kering akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu ayat 7. Lalu itu kan Tuhan bicara, tadi semua Tuhan yang ngomong. Ya. Kecuali dia bilang, aku tidak tahu Tuhan, dia Tuhan, Engkau saja yang tahu. Lalu ayat 7 ini, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dia memperkatakan tepat apa yang Tuhan suruh katakan, saudara. Hari-hari ini saudara dapat firman Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Ini perkatakan, ini akan terjadi dalam hidupmu. Saudara harus perkatakan. Amin, saudara. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat itu berkata-kata, saudara. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kulit menutupinya, tetapi belum ada nafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup. Dia suruh bilang, nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai Allah, hai nafas hidup. Datanglah, ini menyuruh nafas hidup, disuruh sama Tuhan, dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat, berkata seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Kita bisa belajar apa di sini, saudara? Jadi tadi memperkatakan diajari sama Tuhan sebetulnya. Kamu ngomong begini-begini, yang mustahil, yang tidak mungkin, itu akan terjadi kalau saudara berkata-kata. Jadi untuk berkata-kata itu perlu iman, namanya tulang kering ya, sudah tidak ada kehidupan. Harus memperkatakan, harus nyangkal diri, ngikutin apa yang Tuhan beri petunjuk. Amin, saudara? Iya, itu perlu sekali.
Jadi kalau memperkatakan itu perlu iman. Ya. Kalau bicara tentang masalah itu tidak perlu iman. Bicara tentang corona itu tidak perlu iman, saudara. Malah menimbulkan ketakutan di mana-mana. Tetapi bicara kepada masalah, kamu berkata-kata kepada tulang kering ini, suruh ngomongnya sama tulang kering. Yang kedua, pada waktu sudah ada dia berkata-kata, sudah ada uratnya, ada dagingnya, ada kulitnya, belum ada nafasnya, diajarin lagi, ngomong lagi sama angin, nafas hidup. Hai kamu dari 4 penjuru, masuk ke dalam. Ini orang yang belum ada kehidupannya, dan nafas hidup masuk menjadi suatu tentara. Kita perlu memperkatakan kepada masalah, kepada corona, bukan berbicara tentang corona. Ini begini. Tidak perlu iman kalau bicara. Tetapi pada waktu saudara berbicara kepada corona yang sepertinya di Italia saja sampai orang nyembah-nyembah Tuhan. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua resources, sumber daya, katanya mereka punya rumah sakit, alat-alat kedokteran. Saudara kalau masuk ke rumah sakit itu banyak alat-alat canggih dari Italia sebetulnya. Ronsen, ya, yang untuk scan. Tapi menghadapi ini mereka sudah angkat tangan, tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan mengajar berkata kepada masalah. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Apa itu keuangan? Berkata. Bukan cuma mikirin gimana ya dan sebagainya. Mulai berkata-kata. Firman apa yang saudara dapat. Saudara katakan. Ya. Masalah keuangan. Ya, katakan saya anakmu Tuhan. Dipelihara. Bunga di padang dipelihara. Binatang dipelihara. Terlebih saya dipelihara. Allahku akan memenuhi segala apa saja yang diperlukan. Saudara mungkin kepengen instan ya. Tetapi kita lihat di situ ternyata urat dulu. Habis itu dagingnya. Habis itu mungkin masih banyak merah-merah atau itu tutup kulit, ada satu proses di situ. Ya. Saudara, Tuhan mengajar berkata kepada masalah. Tidak ada nafas hidup, berkata kepada nafas hidup, kepada solusinya. Tuhan yang ngajarin itu Tuhan. Saya kalau merenungkan akan yang ini kejadian-kejadian di dunia ini kan ini ya, corona itu katanya kecil kan, ya dilihat mata enggak kelihatan kan, ya, nano pokoknya kecil sekali lah, ya. Tetapi saudara kalau membaca di dalam Keluaran bagaimana Tuhan itu tunjukkan kepada Musa sesudah hujan es batu, Musa bilang mereka tetap mengeraskan hati. Sekarang kamu angkat tangan, lalu ada angin yang keras, belalang-belalang akan datang. Nah, saya membaca itu dan saya itu menjadi sesuatu yang berbicara kepada saya. Firman-Nya bilang begini, saudara. Lalu itu di Keluaran 10 ayat 13 ya. Keluaran 10 ayat 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya
Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Saudara, yang terjadi di Afrika sekarang itu kan ada belalang. Itu masih tidak sebanding dengan ini. Firman berkata begitu. Jadi belalangnya banyaknya luar biasa. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh Mesir, tanah Mesir. Sangat mengerikan, saudara. Firaunnya bilang, aduh sorry, minta maaf. Ampun. Tolong doa sama Tuhanmu. Lalu, ya jadi Musa dipanggil, dia omongin begitu, Firaunnya mengaku dosa. Lalu ayat 18, loncat ke 18. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Tadi dari timur, ini angin dari barat yang sangat kencang. Yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudara, apa yang saya dapat di sini? Ya, namanya belalang rada gede kan, saudara? Ya, itu kabur, terbang. Kalau Tuhan kirimkan angin, dia punya persediaan segala senjata, termasuk angin itu senjata. Kalau corona cilik kan, kecil. Ya. Dan kita perlu memperkatakan firman. Dan saya ajak saudara dengan ayat ini kita coba memperkatakan. Ya. Tolong berdiri semua, sama-sama kita. Kalau ada angin, belalang, angin dari Tuhan, belalang kabur, corona harusnya lebih kabur lagi, mau cilik sih, ya. Bisa masuk ruangan tidak? Bisa. Pada waktu pencurahan Roh Kudus itu angin juga masuk, ya. Bisa kemana-mana bisa. Tuhan itu sanggup. Jadi dengan pengertian tadi, saudara ikuti saya. Tuhan, kami mau memperkatakan firman-Mu, kami ingin kehidupan yang baik yang Engkau katakan lewat memperkatakan. Karena kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kita katakan sama-sama, hai virus, Tuhanku punya angin barat yang sangat kencang. Belalang yang lebih besar dari kamu terlempar ke dalam lautan oleh tiupan angin Tuhanku. Terlebih lagi, kamu yang sangat kecil. Angin Tuhan sedang datang. Dan engkau tidak akan tahan bercokol di negeri kami yang kami kasihi. Kamu akan terlempar ke dalam lautan. Tidak ada yang tersisa. Habis dan punah oleh angin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Satu lagi, saudara. Tetap berdiri, saudara. Kemarin Sofi kan bilang Yesaya 60, ada ayat-ayat di dalamnya yang bisa kita pegang sebagai yang dipegang tangan kanan. Ada ayat yang bilang begini, Yesaya 60 ayat 20, tolong ditayangkan, kita akan baca, perkatakan bersama-sama, lalu kita akan mendeklarasikan, memperkatakan pakai mulut kita. Yesaya 60 ayat 20. 1, 2, 3. Bagimu ada matahari yang tidak pernah terbenam,
dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi dan hari-hari perkabunganmu. Amin. Pegawai saya bilang, Pak, kita tuh di kantor terus, izinkan keluar sih Pak. Jemur, dia bilang begitu. Karena memang ada berita, ya, tapi betul, virus apapun juga kena matahari itu tidak tahan, mati dia. Ya. Jadi saya, oke, yang mau berjemur silahkan. Nah, firman ini berkata Tuhan itu matahari. Dan matahari yang tidak pernah terbenam. Dia memancar terus dan radiasi dia akan menghancurkan semua yang ada. Dan dengan apa yang kita baca ini, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Kita perkatakan sama-sama. Sinar matahari mematikan virus. Terlebih engkau yang menjadi matahari yang tidak pernah terbenam. Sinarmu akan membunuh semua virus. Hari-hari perkabungan kami akan berakhir. Katakan, amin. Terjadi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar memperkatakan firman-Mu Tuhan. Percaya di dalam hati terhadap firman yang kami dengar dan mulai memperkatakan sehingga kuasanya itu akan kita alami dalam hidup ini. Masalah apapun dalam hidup saudara, dalam hidup saya ada masalah-masalah juga. Saya memperkatakan pakai firman saudara. Maka saudara akan melihat hari-hari yang baik yang ada di depan dari perkataanmu yang keluar hari ini. Ingat, iman ada di hati, di mulut. Hati yang percaya dan mulut yang memperkatakan yang saudara percaya, yaitu firman. Maka saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengar akan firman ini juga. Dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan,